pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan Azam, siapkan terlebih dahulu. Kita memulai pelajaran terlebih dahulu. Bapak melihat, mengecek kehadiran anak-anak Bapak terlebih dahulu. Nah, baik, yang pertama Darul Fikri, Aulia, Sultan untuk datang ke sekolah pada hari ini. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, Bapak minta kepada anak-anak Bapak tolong rapikan tempat duduk dan rapikan pakaiannya terlebih dahulu, dan lihat sampah yang ada di dalam laci kita. Kalau ada silakan buang ke dalam tong sampah sebelum kita memulai pelajaran. Tolong rapikan terlebih dahulu, baik jilbabnya maupun pakaiannya. Kalau sudah rapi, sebelum kita memulai pelajaran, baik, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan kita karena untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme terhadap diri kita kepada bangsa dan negara kita. Baik, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak minta kepada anak Bapak, ya, Bapak persilakan untuk maju ke depan, dan seluruh anak Bapak untuk berdiri semuanya. Indonesia Raya, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya. Bapak silakan duduk kembali. Kita memulai pelajaran, Bapak terlebih dahulu ingin bertanya kepada anak Bapak, apa pembelajaran kita minggu lalu? Tentang surat At-Tin. Apa saja yang kita pelajari tentang surat At-Tin kemarin, minggu kemarin? Ayat dan arti surat At-Tin. Kasih aplaus kepada Andini. Siapa yang bisa melengkapi? Silakan Pak Nia. Membaca Quran surah At-Tin dan mengenal Taurat. Nah, baik. Lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang memahami kandungan atau pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam surat At-Tin. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, sila yang pertama, peserta didik mampu memahami Quran surat At-Tin dengan baik. Itu yang pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin. Yang ketiga, silakan membuat paparan berupa poster tentang pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin. Apa arti At-Tin tersebut? Silakan. Bagus. Terima kasih kepada Sasa. Ini buat Tin dan buat saya. Yang dijelaskan di dalam surat At-Tin yang ada berada di daerah Timur Tengah. Membagikan asesmen awal kepada anak-anak Bapak. Kepada anak-anak Bapak, silakan isi lembar jawaban asesmen yang tersebut yang Bapak bagikan kepada anak Bapak.
mengucapkan kepada anak Bapak yang telah mengisi lembaran asesmen awal yang Bapak bagikan. Alhamdulillah nilainya sudah baik, akan tetapi ada beberapa orang lagi yang harus memperhatikan pembelajaran kita pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran. Buka buku halaman 100. Sudah semua ketemu? Dan kita Atin apa? Siapa bisa bacakan? Atin adalah surah yang ke-95 yang ada di dalam Al-Quran, terdiri dari berapa ayat? Ada 8 ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, diturunkan. Surat Atin ini diturunkan di mana? Di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Maka dinamakan dengan surah Makkiyah. Surat itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama digolongkan surat Makkiyah, yang kedua surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah suatu surat yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Surat Madaniyah, surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dinamai Atin karena dimulai kata demi buah tin yang melambangkan kesucian dan kemuliaan. Di dalam surat Atin tersebut, di dalam buku kita masing-masing, yaitu waktini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua waktu risi, apa artinya? Demi gunung Yang ketiga, silakan Fania baca. Artinya apa? Demi kota Mekah yang Terima kasih Fania. Kita lanjutkan. Yang terbaik, manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik di muka bumi. Yang kedua apa? Kebebasan manusia untuk memiliki jalan hidup baik atau buruk. Yang ketiga, bertanggung jawab. Manusia bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatannya. Pak, lihat tentang video yang Bapak tampilkan di depan tersebut. Yang lain memperhatikan. Baik, mari kita mempelajari tentang bab 4 yang judulnya yaitu mari mengaji dan mengkaji Al-Quran dan hadis tentang silaturahmi pendidikan agama Islam. Pelajaran kita ini, kesempatan kali ini, pertemuan kita pada kali ini yaitu di kelas 4. Kesempatan kali ini yaitu materi PAI semester 2, yaitu yang pelajaran kita kelas 4, mari mengaji dan mengkaji Quran surat Atin tentang silaturahmi. Kita lihat pesan-pesan pokok dari surat Atin. Pesan pokok surat Atin banyak terdapat. Yang pertama yaitu tentang Baitul Maqdis. Siapa tahu apa itu Baitul Maqdis? Baitul Maqdis yaitu tempat diutusnya para nabi, terdiri dari beberapa nabi yang terdapat persepsi kejadian di Baitul Maqdis. Yang kedua yaitu dari Baitul Maqdis itu kita lihat yaitu tentang disitulah tempat pertama kalinya Nabi Musa menerima wahyu.
apa yang terbayang sama kita semua? Kalau Makkah, kota Makkah, tentu kalau Ka'bah yang terbayang sama kita, tentu terbayang kita dengan kota Mekah. Kalau kota Mekah, pasti telah terbayang sama kita, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Kok surat At-Tin yang kedua, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, yaitu menciptakan manusia yang bentuk sebaik-baiknya, berbeda daripada makhluk-makhluk lainnya, baik dari para malaikat, binatang, dan tumbuhan. Lalu manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksud dari tempat yang serendah-rendahnya? Tempat yang serendahnya adalah neraka kalau manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini dengan saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok yang terdapat di dalam surat At-Tin. Yang pertama, yaitu tentang ibadah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas penuh ketaatan. Yang kedua, beramal baik kepada sesama manusia dan makhluk. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri mencapai kesempurnaan dalam kehidupan. Itu pembalasan terdapat ada dua. Yang pertama ada surga dan ada neraka. Surga dan surga yang penuh kenikmatan, sedangkan neraka mendapatkan azab neraka yang penuh siksaan. Anak bapak sudah pernah membuat poster tentang atau poster-poster yang sudah kita di dalam pembelajaran? Sudah pernah? Sudah. Kalau sudah pernah, kita ulangi lagi tentang membuat poster tentang pesan pokok surat At-Tin yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, bahwasanya kita akan membuat poster. Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Yang silakan bagi 3 kelompok. Jadi tolong diangkat kursinya, tidak ada yang berbunyi. Nah, silakan bagi 3 kelompok. Sudah ada bawa alat peraga yang Bapak suruh bawa kemarin, seperti kertas karton, gunting, lem. Sudah ada? Sudah. Coba Bapak lihat, angkat semua mana? Dah. Baik, buat poster yang akan kalian kerjakan, yaitu yang pertama. Terlebih dahulu setiap kita masing-masing kelompok menentukan ketua kelompok. Yang kedua, setiap kelompok mencari jawaban pertanyaan sesuai dengan nomor urutan. Nanti Bapak bagikan. Ketua kelompok nanti menuliskan judul pesan pokok surat judul sebagai panduan yang akan kita buatkan, akan Bapak panduan yang akan kita lakukan tersebut. Bapak berikan kepada anak Bapak selama 35 menit.
tampilkan, kita presentasikan ke depan. Yang lain tolong perhatikan. Silakan kepada kelompok 1 membacakan hasil poster yang kalian buat. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Yang lain tolong perhatikan, kalau ada kesalahan nanti di kelompok 1, tolong dilengkapi atau dikasih kritik atau saran kepada kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan poster yang sudah kami buat. Surah At-Tin adalah surah ke-35 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Di atas 8 ayat. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surah ini. At-Tin artinya buah tin. Di Syam, sekarang Medaniyah dan Lebanon, dan Baitul Maqdis. Tempat para nabi diutus antara lain Nabi Isa. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa dan Raja. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan utusan Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau dan kami dari kelompok 1. Nah, coba perhatikan yang lain. Inilah hasil poster yang dibuat oleh kelompok 1. Bapak ucapkan kepada kelompok 1 yang telah tampil di hadapan kita bersama. Kita kasih aplaus terlebih dahulu kepada kelompok 1. Nah, silakan duduk. Tidak tampak nada. Nah, kasih aplaus kepada kelompok 2 yang telah membacakan dan membuat poster yang dibuat oleh kelompok 2. Mari kita kasih aplaus terlebih dahulu. Ini dari kelompok 2. Setelah kelompok 3 mendiskusikan dan membuat poster yang dibuatnya, inilah hasil diskusinya dan poster yang dibuatnya. Kita kasih aplaus terlebih dahulu kepada kelompok 3. Nah, silakan kepada kelompok 3. Evaluasi dari hasil kerja anak-anak Bapak, poster yang anak Bapak buat. Alhamdulillah seluruh poster yang anak-anak Bapak buat sudah baik. Itu sudah bisa kita jadikan sebagai pajangan atau kita tempelkan di dinding-dinding lokal kita ini sebagai acuan untuk pembelajaran. Sambil anak-anak Bapak bekerja tadi dan hasil yang poster anak Bapak buat itu akan Bapak ambil nilainya. Akan memberikan penghargaan kepada anak-anak Bapak yang telah bekerja sama di dalam setiap kelompok. Merefleksi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa saja yang kalian pelajari di dalam surat atau pesan pokok di dalam surat At-Tin tadi? Atau surat yang diturunkan ketika berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Dan pesan pokok yang terdapat di dalam surat At-Tin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja kendala yang terdapat di dalam kalian membuat poster tadi? Apa saja kendalanya? Nah, siapa bisa? Silakan. Keterbatasan waktu. Apa lagi? Saling berkelompok harus dalam satu kelompok itu harus saling kerjasama, harus cepat untuk mengerjakan
yang harus kita tempelkan ke atas kertas. Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan simpulkan, siapa bisa? Silakan Andini, apa kesimpulan kita pada pelajaran pada pagi hari ini? Beriman, belajar, dan beramal. Nah, baik, kasih aplaus terlebih dahulu kepada Andini. Nah, sebagaimana kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Apabila kita beriman kepada Allah, itu adalah satu buah kunci kebahagiaan, baik kita berbahagia di atas dunia maupun di akhirat. Ilmu agama itu dapat memahami pesan asesmen yang Bapak berikan tersebut. Bapak kasih waktunya 5 menit. Kembali. Terima kasih banyak Bapak ucapkan kepada anak Bapak yang telah mengisi asesmen akhir yang telah Bapak berikan. Nah, sebagaimana refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana perasaan anak Bapak di saat Bapak memberikan pembelajaran kepada anak-anak Bapak? Senang. Sangat sih. Alhamdulillah masih ada anak Bapak senang untuk menerima pembelajaran yang telah Bapak berikan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, silakan ketua kelas siapkan terlebih dahulu. Bapak sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.